Oke, boleh dimatikan ya rekamannya. Ya, Bu. Sudah terlihat, Ibu? Eh, Iya, terlihat aja Mas Eko. siap, Ibu. Saya mulai, Bu, ya. Oke. Untuk metode yang saya ambil adalah MAUT. Definisi metode MAUT ialah MAUT adalah metode pengambilan keputusan berbasis utilitas yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan sejumlah atribut yang diberikan bobot. Langkah-langkah MAUT antara lain identifikasi kriteria dan pemberian bobot normalisasi nilai alternatif perhitungan nilai utilitas. Dan untuk studi kasus yang saya ambil ialah penerapan algoritma MAUT dalam menentukan lulusan terbaik nurse profession di program profesi nurse UMKT. MAUT diterapkan untuk menentukan lulusan terbaik berdasarkan 3 kriteria: IPK, presentasi, dan riwayat ujian kompetensi. Setelah normalisasi dan perhitungan utilitas, lulusan terbaik adalah Dinda Ayu Farmalasya dengan skor total 1 pengujian dilakukan dalam 3 skenario bobot dan penghasilan akurasi tertinggi 61,70% untuk skenario pertama. Oke, Setiap kok sebentar kok. Oke, Nanti siap. rumus-rumus dipindahkan ke bab 1 ya. Begitu juga punyanya si Restu. Restu. Siapa? Iya, Bu. Iya, Restu. Ya, siap. Dimasukkan di bab 1 untuk rumus-rumusnya ya. Terus Oh, itu kan siap, kamu Ibu. udah membahas tuh. Langsung aja ke Excelnya. Siap, Ibu. Cil, waktunya gimana? 30 menit aja. Iya, Bu. Eko masih ada 13 menit sih. 14 menit. Oke, lanjut ke Excel. Di Excel ada 3 tabel yang berasal dari jurnal, yaitu bobot kriteria, bobot pembobotan kondisi per kriteria, bobot kriteria terhadap alternatif jurnal. Di bobot kriteria, adapun bobot IPK, nilai bobot IPK, presentasi, riwayat UKM, yaitu IPK 0,4, presentasi 0,3, riwayat UKOM itu 0,3. Dan kita bisa mentotalkan semuanya menjadi 1. Untuk bobot pembobotan kondisi per kriteria, yaitu IPK 4,0 itu memiliki bobot 5, IPK 3,90 sampai 3,99 itu bobotnya 4, IPK 3,80 sampai 3,89 bobotnya 3, IPK 3,70 sampai 79 itu 2, IPK 3,50 sampai 69 itu 1. Untuk presentasi internasional itu 5, nasional 3, regional 2. Riwayat UKOM kali 1 UKOM itu bobotnya 5, 2 itu 4, 3 itu 3, 4 itu 2, 5 itu 1. Dan kita lanjut ke bobot kriteria terhadap alternatif jurnal. Di sini bobot dari jurnal alternatif A1 IPK untuk IPK itu 5, presentasi 3, riwayat UKOM 5. Dan kita lanjut ke hasil konfigurasi utilitas, yaitu perhitungan dari
dari rumus ini, yaitu utilitas total dari alternatif U yang diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot W1 dan nilai utilitas UI untuk setiap kriteria I dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Dan untuk melanjutkan ke rumus ini, itu dengan ini langsung simulasikan saja, Bu, atau gimana, Bu, perhitungannya? Mohon maaf. Jangan lupa simulasinya ya. Langsung simulasikan saja ya, Bu, ya. Jadi untuk di sini A1 Itu di sebelahnya K3 ke sini, Bu. bawah. Ya. Nah, untuk A11 yaitu 5 kurang 2 per 5 kurang 2 sama dengan 1 ialah X kurang X1 min per X1 plus kurang X1 min. Yaitu di sini dari yang saya dapat jurnal itu X1 minnya ada di bobot 0,40, ada 2, di bobot 0,30 ada 1, di bobot 0,30 lagi ada 4. Itu bobot dari sini, Bu. IPK, presentasi, dan riwayat UKOM. Dan untuk XI plusnya ada 5, 3, dan 5. XI1 ini minimum dan XI1 min ini minimum, X1 I plus ini adalah maksimum dari bobot kriteria terhadap alternatif jurnal. Dan di bawah sini adalah bobot dari A1 sampai A10, Bu, yang saya ambil. Dan langsung saja ke perhitungannya, yaitu X dikurang bobot terkecil dibagi bobot terbesar dikurang bobot terkecil. Dan hasilnya 1, Bu. Dan untuk K2 dan K3 rumusnya sama, Bu. Saya ini lagi yang nilainya berbeda, A4 dan hasilnya sama, Bu. Dan untuk hasil konfigurasi utility A1 dan sampai A10 ini, Bu, ini punya saya sendiri, yang dimana saya cuma mengambil dari data A sampai A1 sampai A10,
karena, di jurnal itu Apa? A1 sampai Yang mana yang kamu berdata sendiri? Yang itu? yang ini, Bu. Kenapa di jurnal dan Da di jurnalnya nggak ada? Atau gimana? di jurnal ini, Bu, A1 sampai A94 dan data A11 sampai A93 itu nggak ada, Bu. Iya, karena memang Saya sampel aja yang 1 sampai 10 itu. Aduh, semut. ya, Bu. Iya, terus? Dan untuk ke bobot ini kan, ambilnya dari yang terkecil sama terbesar, Bu. Nah, Ya saya nggak cuma apa-apa, ambil ambil dari dari 10, benar, benar. Ambil dari 10 10. itu. Iya, benar. Iya, Bu. Terus lanjut. Lanjut ke, rumus perkalian matriks jurnal Nilai min yang max-nya mana? nilai Oh iya, iya, ini, Bu, sudah dapat. Ya, ya udah sudah, dapat, Bu. lanjut. Perkalian matriks jurnal yang di mana hasil skor sama dengan B1 kali U1 ditambah B2 dikali U2 ditambah B3 kali U3. B itu adalah bobot kriteria, U1, U2 dan U3 adalah utility dan langsung saja ke perkaliannya, perjumlahannya. Di sini, Bu, ya. Di mana B1 dari nilai K1-nya dulu, Bu. 0,4 terus ditambah tambah lagi. Hasilnya 1, Bu, totalnya. Dan untuk perkalian ini akan di-rankingkan berdasarkan yang paling tinggi, Bu. Saya coba di nilai yang lain, yaitu yang 0,66. Dan hasilnya sama, Bu. Itu 0,5666667. Dan untuk perkalian matriks A1 sampai A10 yang itu
bobot plus dan minusnya saya ambil dari sampel A1 sampai 10, hasilnya berbeda, Bu. Dengan hasil konfigurasi utility-nya, Bu. Dan untuk perankingan yang di jurnal dapatkan, yaitu ranking 1 A1 yaitu dengan total nilai 1. Di urutan kedua ada A25 dengan total 0,86. Di urutan 3 ada A80 dengan total nilai 0,73. Dan di 4 ada A2 dengan total nilai 0,7. 5 ada 4 A3 dengan total 0,7 juga. Ada 6. Di urutan 6 ada A4 dengan total nilai 0,56. Di urutan 7 ada A5 dengan total total nilai 0,56. Di urutan 8 ada A7 dengan total nilai 0,56. Di urutan 9 ada A8 dengan total Lanjut nilai aja ke ini 0,56. kesimpulan. Oh, langsung kesimpulan siap, Bu. Dan untuk kesimpulan metode MAUT unggul dalam menangani Langsung ke data ini dengan aja perbandingan. siap, Ibu. Kedua metode cocok untuk sistem pendukung keputusan berbasis multikriteria. SMART lebih tepat digunakan pada kasus dengan variabel yang jelas dan jumlah alternatif terbatas, sedangkan MAUT lebih kuat untuk kasus kompleks dengan kebutuhan analisis lebih dalam dan hasil yang akurat. Metode SMART dan MAUT sama-sama cocok untuk sistem pendukung keputusan berbasis multikriteria. SMART lebih tepat untuk kasus sederhana dengan kriteria jelas dan alternatif terbatas karena prosesnya cepat dan mudah, sementara MAUT lebih sesuai untuk kasus kompleks. Dengan banyaknya alternatif dan kebutuhan analisis mendalam, karena mampu menangani preferensi secara lebih dari rinci dan akurat, pemilihan metode tergantung pada kompleksitas masalah dan tujuan keputusan. Siap, Ibu. Terima kasih. Itu saja dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu. Oke, sudah dimatikan? Siap, sudah, Ibu. Oke, kalau gitu terima kasih Restu dan Eko. Kita lanjut ke presentasi berikutnya.